Kita bahas polemik kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru bersama dengan Iman Zanatul Hairi, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat siang, Pak Iman. Selamat siang, suara saya terdengar? Terdengar aman, Pak Iman. Pak Iman, ini kan kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru makin menuai polemik begitu. Terlebih setelah pengumuman siswa yang dinyatakan tidak lolos ya masuk sekolah negeri yang mereka tuju. Karena masalah jarak ataupun zonasi ini, Anda melihatnya seperti apa, Pak Iman? Iya baik, yang pertama sistem zonasi PPDB yang kita alami hari ini itu kan kebijakan sudah sejak tahun 2017. Dan kami melihat di sini masalahnya selalu sama setiap tahun. Kita ini membutuhkan evaluasi sehingga kita bisa menyelesaikan masalah. Jangan sampai ini menjadi masalah musiman yang tidak berubah. Seperti kita tahu dalam Permendikbud tahun 2021 disampaikan bahwa sistem zonasi ini adalah tindakan yang pertama. Yang kedua di sana ada jalur lain ya, seperti jalur jalur afirmasi dan juga jalur prestasi yang bagian paling bawah. Jadi ada 4 sebetulnya jalur. Nah, pada kenyataannya kami dari P2G mencatat selain dari 4 jalur tersebut yang tadi kami sebut seperti jalur donasi, afirmasi, jalur pindah orang tua, PNS, Polri dan lain sebagainya termasuk guru, lalu juga ada jalur yang terakhir jalur prestasi. Nah sekarang ini muncul lagi 3 jalur baru, yaitu jalur intervensi, intimidasi, dan juga surat sakti. Nah ini yang membuat ya sekolah-sekolah yang menjadi incaran masyarakat ini, guru-gurunya dalam tanda petik babak belur gitu. Ini masalah-masalah yang terjadi. Jadi betul kalau disampaikan ada yang namanya jalur siluman dan lain sebagainya. Karena ada berbagai upaya dilakukan agar bisa memasukkan anak ke sekolah. Dan juga kami memperhatikan bahwa setiap PPDB dari tahun ke tahun, kita sampai hari ini tidak pernah memiliki angka yang jelas atas evaluasi dari PPDB tahun sebelumnya. Misalkan ada berapa pelanggarannya jumlahnya, sekolah mana saja yang pelanggaran, sekolah mana saja yang tidak melakukan pelanggaran. Menurut saya itu harus jelas sehingga kemudian kita tidak akan menemukan persoalan yang sama lagi di tahun yang akan datang gitu. Jadi evaluasi itu menurut saya sangat genting harus dilakukan. Oke, nah kalau saat ini yang kembali marak terjadi adalah banyak orang tua yang kemudian mengaku jarak rumah mereka dengan sekolah tuh sebenarnya tergolong dekat. Bahkan tadi ada yang bercerita kurang dari 1 kilometer begitu dari lokasi sekolah yang mereka tuju. Tapi tetap saja ditolak. Apakah memang ini juga sudah terjadi sejak tahun 2017 pertama kali diterapkannya kebijakan zonasi ini? Iya, memang mengenai zonasi, mengenai jarak itu kan banyak perspektif ya. Artinya kita tidak bisa menyalahkan pihak sekolah karena misalkan jaraknya ini dianggap sudah bisa atau tidak. Karena kan kita di sini melihat persentase. Kalau jarak yang lebih dekat misalkan 500 di bawah 1 kilo itu jauh lebih banyak, maka jarak-jarak yang dekat tentu saja menjadi dianggap tidak lolos karena jarak yang lebih dekat lagi masih jauh lebih banyak. Sehingga kemudian yang kita saksikan sekarang ini kan banyak dokumen-dokumen palsu ya. Rumahnya dekat, terus juga dokumen terkait dengan prestasi. Ada beberapa daerah yang kami perhatikan gitu ya, di mana jalur prestasi ini diutamakan, padahal jalur prestasi itu adalah sisa kuota gitu. Karena inti prinsip dasar dari sistem zonasi itu kan sebetulnya berkeadilan niatnya ya, supaya yang rumah-rumahnya dekat ini bisa tetap mendapatkan akses sekolah yang berkualitas. Tujuannya kan itu. Tapi kalau yang prestasinya dikedepankan, saya kira ini bertentangan dengan niat baik tersebut gitu. Jadi saya kira yang paling harus kita lakukan ini harus segera dievaluasi. Sebetulnya kami sudah mengatakan hal yang sama di tahun sebelumnya, tapi karena tidak ada evaluasi kita tidak akan pernah tahu dan tidak ada sanksi lagi kalau terjadi pelanggaran. Di dalam Permendikbud di tahun 2021 misalkan itu hanya disebutkan ada sanksi mengenai dokumen palsu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi kalau sekolah ada oknum yang memaksa surat sakti ataupun maaf di dalam sekolah sendiri melakukan itu sanksi yang lebih jelas ya, karena kan ini jaringan Mbak gitu kan, ini berjejaring gitu untuk melakukan katakanlah yang kita sebut sebagai jalur siluman. Jadi saya kira
masalah intinya tetap ya di pemerataan. Kalau Ya. Kemendikbud atau pemerintah belum melakukan pemerataan pendidikan, ini masalahnya akan tetap sama. Oke, saking banyaknya minat masyarakat kemudian untuk menuju ke sekolah negeri, begitu banyak yang rela tanda petik ya berbuat curang dengan tadi Anda sampaikan juga ada yang memalsukan dokumen, ada yang menumpang kartu keluarga dan lain sebagainya. Apakah memang sistem zonasi dalam PPDB ini perlu diubahkah atau perlu masih diterapkan juga ke depannya atau seperti apa kira-kira? Iya, dalam kebijakan publik ya tentu saja kita harus menerapkan kebijakan publik by data ya atau by share gitu. Jadi gunanya evaluasi ini untuk melihat angka-angka yang lengkap, yang jelas. Jadi penyebab-penyebab yang tadi kita sebut ya dokumen dan lain sebagainya ini bakal terlihat gitu loh. Masalah intinya secara nasional. Jadi kalau itu tidak dikaji secara serius, lalu diberikan evaluasi dan juga rekomendasi, kita nanti ke depan akan mengalami persoalan yang sama gitu. Jadi saya kira sistem zonasi memiliki gagasan yang baik, tetapi karena karena tidak diimplementasikan gitu ya dengan baik, sehingga terjadilah masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Pemerintah selama pemerataan sekolah berkualitas itu belum dilaksanakan, belum berhasil menaikkan kualitas sekolah-sekolah yang dianggap tidak berkualitas, maka masalah PPDB ini akan terus ada. Jadi ini harus berbarengan. Di satu sisi ada pengawasan, ada sanksi yang ditingkatkan, keterlibatan semua pihak. Karena jujur saja PPDB ini kan juga diperebutkan oleh semua stakeholder gitu, pejabat-pejabat dalam tanda petik orang-orang kuat juga. Jadi yang jadi persoalan di situ, sehingga kemudian semua langkah itu digunakan gitu. Dan ini yang kami kira harus diperkuat gitu ya dengan peraturan-peraturan yang sangat tegas gitu dan ada sanksinya, sehingga kita tidak mau lagi ada hal yang seperti ini. Oke, baik. Nah, terkait dengan pemerataan yang tadi Anda sempat singgung juga, Pak Iman, salah satu alasan kebijakan ini kan juga menjadi persoalan adalah karena tingginya minat masyarakat ya untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Nah, apakah ini memang karena pure biaya sekolah swasta yang dinilai mahal atau memang ada perbedaan kualitas antara sekolah negeri dan juga sekolah swasta? Ya, prinsip dasarnya adalah semua anak di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan. Ada dua kasus di sini dalam PPDB. Kasus yang pertama adalah sekolah-sekolah yang dianggap favorit, katakanlah. Kami contohkan salah satu kota besar di Indonesia misalkan. Sebetulnya antara calon peserta didik gitu ya, dengan kapasitas sekolah di Jakarta misalkan, itu seperti piramida. Dari SD, SMP, SMA, makin tinggi ke SMA, ternyata kapasitasnya itu masih di bawah 30%. Nah, sisanya gitu ya, sekitar 50% lebih, ini sekolah di mana gitu. Jadi masalah utama dalam PPDB, sekolah negeri kita itu nggak bertambah, justru berkurang. Artinya akan lebih banyak lagi anak-anak kita yang tidak bisa naik sekolah negeri. Dan sekolah negeri itu kita tahu sendiri kenapa sih ada orang rela-rela pakai jalur siluman bayar puluhan juta. Karena setelah dihitung, misalkan di sekolah swasta yang tiap bulan membayar, maka para orang tua ini berpikir, oh ini jauh lebih murah dan lain sebagainya. Jadi masalah dasarnya apa? Pemerintah ternyata makin ke sini, makin tidak membuka akses ruang publik untuk dapat bersekolah di sekolah negeri. Jadi sekolah negerinya yang harus ditambah gitu loh, bukan sekolah swastanya yang disubsidi gitu. Itu satu. Lalu ada kasus yang kedua, yaitu sekolah-sekolah yang justru kekurangan murid. Nah ini akibat apa? Ketidakmerataan, karena sekolahnya dianggap kurang bagus, orang tua tidak minat gitu. Jadi untuk merubah mindset masyarakat itu bukan dengan menyalahkan masyarakat karena maunya sekolah favorit, masyarakat kan melihat kenyataan gitu. Makanya kemudian kalau seandainya sekolah-sekolah negeri itu berada di garis yang rata-rata meningkat kualitasnya, saya yakin masyarakat juga punya banyak pilihan. Kenapa masyarakat hanya menuju satu sekolah favorit? Karena jangan-jangan pilihannya memang sedikit gitu. Baik. Itu. Oke, baik. Ada banyak PR yang tadi kami catat juga yang tadi disampaikan oleh Pak Iman ya. Ada terkait dengan pengawasan yang perlu diperketat dan juga perlu diefektifkan lagi, termasuk juga evaluasi ya tiap tahunnya terhadap pemerataan dan juga PPDB ini dan juga pemerataan kualitas sekolah yang tentu juga menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Iman Zanatul Heri, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru sudah bersedia berbincang di Berita Satu Siang hari ini. Salam sehat selalu.
Salam sehat. Terima kasih.